sangat banyak. Tada, lihat. Ini bukan cuma dari satu pohon ini aja. Tadi aku ambil dari beberapa pohon. Dan aku dapat 200.000 rupiah dari cuma ngejualin ini. 1, 2, 3, 4. Halo Ayang, lagi main apa? Pasir Lagi main pasir. Pasirnya itu warna apa? merah dicampur-campur. Ini tuh tadinya warna oranye sama warna Bukan kuning warna ya. oranye. Apa? Hijau. Bukan, itu tadinya warna oranye sama warna kuning, jadi agak merah gitu. Bukan mah. Apa Ini dong? nanti ada tadi mah ini mah belinya ada pajajaran jadi ada hijau-hijaunya. Enggak, itulah enggak ngaruh beli dari mana aja juga. Halo Bun, selamat sore. Nah, ini kondisi kolam ikan aku tuh banyak sampahnya. Belum dipungutin itunya. Sampah-sampah dari ranting-ranting pohonnya itu belum dibersihin. Oke Bun, jadi aku mau liatin salah satu tanaman yang ada di halaman rumah aku ya. Halaman rumah aku di sini, orang lain dikiranya itu bunga, bukan bunga sih, lebih ke daun, tapi ada daun jenisnya itu yang kriminil ya. Dikiranya orang itu semacam seperti itu jenisnya, cuma ini warna hijau, dikira orang lain kayak gitu. Tapi sebenarnya ini tuh sayuran, dan sayurannya itu memang aku pun baru tahu ya ada sayuran yang kayak gini. Nah, ini dia, buat yang sering lihat di video aku pasti udah pada tahu ya, sering banget lihat seliweran di video-video aku. Nah, ini sayurannya itu ya. Tuh kalau yang sebelah sana itu udah dipanen-panen ya. Aku panennya itu sedikit-sedikit ya, enggak langsung semuanya kita panen karena ini cukup banyak juga kalau dipanen berbarengan gitu. Jadi kita sisain yang belum dipanennya itu sebelah sini. Nah, cukup banyak aku bikinnya nyampe sana ke sini. Banyak banget tuh. Lalu ada juga di kebun belakang. Ntar aku liatin ya. Nah, ini yang udah cukup kribonya banget. Tuh, lucu banget ya. Ada yang tahu dong ini apa? Pastinya udah ada pada yang tahu juga kalau ini namanya itu bayam Brazil. Aku tuh nanam bayam Brazil udah dari tahun lalu dan ini udah cukup banyak. Kalau dulu tuh nggak di polybag kayak gini ya. Kita nanamnya tuh di sini di tanah biasa gitu, biarkan dia bebas. Tapi karena aku nggak tahu dulu gimana cara pasaknya, jadi dibiarkan aja seperti itu sampai mereka itu tua dan liar ya. Tapi akhirnya setelah aku paham, aku tahu gitu cara konsumsinya, cara ngolahnya seperti apa. Jadi kita kembang biakan dan mereka jadi banyak. Tuh sampai pindah-pindah ke sini juga ini. Namun sayangnya tuh banyak yang tua-tua gini tuh udah kena hama pada bolong-bolong. Jadi kita ambil yang segernya aja kayak ini. Nah, ini kan seger banget ya kayak gini. Tuh cocok banget nih. Ini enak loh. Kenyal-kenyal gimana gitu teksturnya. Mau dimasak boleh, mau dimentah juga boleh ya. Bun, pasti kalian ngiranya untuk apa itu bayam Brazil sebanyak ini dikonsumsi, apa nggak bosen? Ya enggak lah Bun, ini nggak aku konsumsi sendiri. Ada yang percaya nggak kalau aku dari hasil nanam si bayam Brazil ini aku pun dapat cuannya? Dari gimana caranya kok bisa dapat cuan? Ya aku jual lah. Kita jual si bayam Brazilnya itu ke pemasok warung ya, warung toko sayur gitu di deket rumah, ada di atas sana. Itu glosir toko sayuran, jadi aku masuk semua si bayam Brazil aku ke sana. Dan aku pun nggak ngira kalau dari hasil kebun kayak gini aku bisa dapet cuannya juga. Itu tuh sih bukan aku sengaja buat nanam lalu aku sengaja buat jual ya, enggak. Awalnya aku tuh cuma lucu aja, bagus bentukannya gitu kan, keriting, kribo kayak gitu. Lalu aku
tanam-tanam tuh, diperbanyak. Maksudnya tuh hanya untuk hiasan di kebun biar lucu aja, kayak daun kriminal, bunga kriminal yang warna merah itu loh, tapi ini warnanya hijau. Nah, maksud aku awalnya tuh seperti itu. Dan pertama kali pun aku nggak tahu kalau si bayam Brazil tuh dimakan enak. Makanya waktu dulu aku pernah sempat dia tuh dibiarin aja gitu kan, kayak liar aja gitu, nggak aku makan, nggak aku olah, nggak aku bagiin. Aku taunya cuma untuk hiasan aja waktu itu. Sampai-sampai ini tuh menggunung-gunung banyak banget kayak gitu. Pas aku pikir-pikir, loh kok ini kayaknya mubazir karena nggak dimanfaatin ya. Lalu aku searching di Google gitu kan, gimana ini cara konsumsinya, karena waktu itu aku nggak berani konsumsi tanpa cari referensi atau orang-orang yang pernah ngalamin untuk makan si bayam Brazil, karena aku juga takut waktu itu. Setelah aku coba gini, ada kan di sini ada video aku yang bikin bakwan, terus ada juga kalau nggak salah yang bikin sayurnya gitu dari bayam Brazil, itu ternyata enak juga loh. Nah, habis dari sana barulah aku olah tuh si bayam Brazilnya, aku makan setiap hari. Wah, ternyata enak juga ya. Dan nggak mungkin kan aku habisin bayam Brazil sebanyak ini dikonsumsi sendiri, nggak mungkin, karena ya jujur aja bosen juga pastinya. Lalu aku berpikir nih, berputar otak aku gimana nih caranya. Lalu aku tuh ngasih justru malahan si bayamnya tuh udah sering banyak ada orang yang metik, ada yang nanya, Bu itu apa, Neng itu apa, bayam boleh sok ambil, kata aku gitu kan, bilangnya ambil aja Bu kalau mau, kalau butuh silahkan ambil aja gitu. Nah, ternyata banyak orang nih yang tertarik dengan sayur bayam ini. Lalu aku inisiatif buat nawarin ke nenek yang dijual di warung itu. Aku ngambil senampan, Nek, nih aku punya bayam, barangkali bisa dikonsumsi, nenek cocok apa enggak? Kalaupun cocok boleh nanti panggil aku lagi gitu kan, bilang aku lagi kalau mau, soalnya di aku banyak. Oke, mungkin si nenek itu nawarin ke orang-orang yang di warung, karena aku ngasihnya tuh begitu banyak kan, gak mungkin dihabisin juga sama si nenek yang di warung itu. Lalu dia bungkusin, nggak tahu dia yang bungkusin atau gimana, pokoknya dia tuh nawarin aja dulu ke konsumen yang ada di warungnya itu. Terus beberapa orang nanyain pas udah habis, ada bayam Brazil lagi nggak gitu kan. Oh iya, nanti aku pesenin, kata si neneknya. Lalu dia bilang, Neng ada bayam Brazil lagi nggak, ada yang nanyain soalnya. Oh iya nih ada, nanti aku bungkusin ya. Nah, dari sana barulah aku, wah ini udah ada nih, udah ada celah-celah bisa dibikin bisnisnya. Nah, dari sana aku bikin labelnya, aku bikin kemasannya, kemudian bikin nama-namanya gitu yang lucu ya di kemasannya itu, biar orang-orang tuh tertarik gitu kan untuk beli si bayam Brazilnya. Karena memang untuk sayur ini kan nggak terlalu banyak di pasaran, itu nggak dijual bebas ya, masih ada beberapa lah gitu toko yang mungkin jual ini, jadi nggak di pasaran bebas itu nggak ada kan sayur bayam Brazil kayak gini. Jadi makanya aku mau bikin semenarik mungkin agar mereka tuh yang lihat, wah penasaran nih dengan si sayur Brazil ini. Makanya jadi aku inisiatif untuk ya memberikannya nama dan label. Hari ini aku mau panen bayam Brazilnya, kemudian kita kemas seperti apa cara aku mengemas bayam Brazilnya itu. Jadi nanti bakalan aku simpen ke warung si nenek. Walaupun nggak banyak ya hasilnya, hasil dari setiap panen tuh nggak banyak, soalnya pegel. Ini tuh bukan dipetik segini gitu, bukan, tapi ini tuh dipetik satu-satu kalau aku ya, satu-satu, terus dicuci, dibersihin dulu, terus dipak, baru dijual kayak gitu. Yuk sekarang kita panen dulu si bayam Brazilnya ini. Setelah itu kita kemas, lalu nanti sore kalau aku sempat akan aku anterin ke warung neneknya, karena kemarin udah nanyain si neneknya, ada yang nanyain katanya konsumen mau bayam Brazil. Nah ya seperti itu. Yuk sekarang kita panen bayam Brazilnya. Oke, aku bawa dulu nampannya ya. Aku udah bawa nampannya, ini nanti bakalan kita isi banyak dengan si bayam Brazilnya ini. Oke, sekarang kita mulai petik aja ya. Mohon maaf kalau nanti dipercepat karena ini kondisinya tuh banyak banget ya, jadi nggak memungkinkan kalau tidak dipercepat. Kita petik satu-satu kayak gini guys, per helai daun.
bun, ini hasilnya udah sangat banyak. Tada, lihat. Ini bukan cuma dari satu pohon ini aja, tadi aku ambil dari beberapa pohon. Dan videonya aku percepat aja biar nggak lama, soalnya nggak mungkin untuk sekian menit aku dapat segini banyak ya. Jadi kita percepat aja, hasilnya kita dapat segini banyak. Nanti sekarang kita bakalan cuci, setelah dicuci agak keringin dulu sedikit biar agak nggak berair gitu kan. Nah setelah itu nanti bakalan kita kemas. Oke, yuk sekarang kita cuci dulu si bayamnya. Banyak kan? Iya dong, banyak tuh, makanya itu hasilnya jadi cuan. Kalau aku lihat si bayam Brazilnya itu hijau-hijau besar-besar, mungkin orang lain pikirnya wah tanamannya subur ya gitu. Kalau aku alhamdulillah, tapi itu cuan aku, kata aku itu uang aku gitu kan. Jadi sekarang kita cuci aja, ntar kita bakalan jadikan ini uang. Oke, yuk let's go. Bun, ini yang udah dibungkus. Nah, seperti ini bungkusannya ya. Nanti bakalan aku kasih label hijau seperti ini dan dipasang juga stikernya. Nah, tentang manfaat dari bayam Brazil itu sendiri. Di sini untuk takaran perkemasannya aku enggak di gram ya, dikira-kira aja. Tuh, set, tuh, dikira-kira aja seperti ini, cantik kan? Jadi agar menarik aja seperti itu. Nanti bakalan aku antar ke warung. Untuk hasilnya yang tadi kita dapat 1,6 tuh cuma dapetnya jadi 4 kemasan kayak gini. Untuk per kemasannya aku jual berapa? Karena di sini tuh masih di kampung ya. Jadi begitupun belum banyak orang yang mengenal tahu rasa bayam Brazil, dan gak mungkin juga kalau aku jual dengan harga yang mahal ya. Jadi pengen semua orang tuh merasakan bayam Brazil dengan ya murah, sehatnya juga gitu kan. Seperti itu. Kalau ada yang main ke rumah, biasanya aku suruh mereka ambil aja sendiri, nggak usah bayar gitu kan. Beda lagi kalau udah dikemas di seperti ini ya, udah dikemas, udah dibersihin, udah tinggal dijual, itu urusannya tinggal ke ibu yang jualnya aja di sana. Aku tuh cuma nganterin aja untuk disimpan di tokonya, di warungnya gitu kan. Untuk perkemasannya dijual di si neneknya itu dijualnya tuh 4.000 loh, 4.000 rupiah perkemasannya kayak gini. Dari akunya cuma 3.500 rupiah ya. Memang nggak seberapa, 3.500 per satu kemasan. Dari satu nampan tadi kita cuma dapat 4, itu memang nggak seberapa ya. Tapi bagi aku ini tuh hanya sekedar apa ya, hobi tapi menghasilkan cuan, walaupun cuannya itu recehan ya. Tapi kalau dengan pemasarannya yang cukup luas itu mungkin bisa yang cuan yang menjanjikan ya. Karena memang aku sadari untuk hasil produksinya aja masih segitu gitu kan, masih sedikit. Aku belum mampu untuk menghasilkan produksi yang cukup banyak dan memasarkannya ke kalangan yang lebih luasnya lagi. Pemasaran itu aku belum mampu. Untuk metik-metiknya aja itu cangkel guys ya, pegel banget untuk metik-metiknya aja. Segini juga udah alhamdulillah ya, aku bangga dan bersyukur ternyata kebun dapur aku tuh bisa menghasilkan uang ya. Kita tinggal totalin aja, per kemasan 3.500 ya. Ini aku dapat 4 kemasan, kadang dapat 5, kadang dapat 6, semampunya aku metiknya segimana. Kalau aku pengen dapat untungnya lebih banyak lagi, uangnya lebih banyak lagi, berarti aku harus rajin-rajin metiknya dong ya. Tapi kan nggak mungkin. Untuk dapat 1 nampan aja per hari itu tadi pegel banget, ini pundaknya tuh pegel banget. Jadi pokoknya ini kan 2 atau 3 hari aku selalu panen, itu selalu rutin 2-3 hari panen, 2-3 hari panen gitu kan. Pokoknya jadi dalam 1 minggu kurang lebih dapat 15 pack ini, 15 pack gini kali 3.500 berapa berarti ya, kurang lebih dalam 1 minggu berarti 1 bulan itu dapat 200.000 rupiah ya. Kurang lebih dalam 1 bulan aku dapat 200.000 rupiah dari cuma ngejualin ini. Uangnya tuh memang nggak seberapa, receh banget kan, tapi untung ya alhamdulillah. Uangnya tuh receh banget sih ya. Nah, agar uangnya nggak terasa begitu receh, jadi aku uangnya nggak dibeliin, dijajanin atau
dimakan langsung, enggak. Aku uangnya selalu tabung. Dari hasil nanam ini uangnya selalu aku tabung biar kerasa besar nantinya. Nggak tahu aku mau beli apa. Ini udah aku lakukan dari 1 tahun yang lalu, selalu rutin seperti ini. Uangnya ditabung udah cukup banyak juga dari hasil nanam kayak gini. Udah aku masukin celengan sih, Ratu yang suka masukin celengannya. Nah, jadi nanti kita bakalan jual ini tuh iseng-iseng sih sebenarnya, soalnya mubazir kan, maksud aku tuh mubazir. Aku ceritanya punya ladang bayam brajel tapi mubazir gitu kan, kalau nggak dimakan sendiri nggak habis itu mubazir. Jadi aku inisiatif buat jual aja, kalaupun ada yang mau boleh ke rumah, tapi petik sendiri, soalnya aku nggak memungkinkan untuk petik lalu aku bagiin gitu, nggak, pegel banget ini pundaknya. Jadi kalau ada yang mau boleh datang ke rumah, ambil sendiri, petik sendiri, mangga dibawa pulang. Tapi kalau hasil dari metik aku selalu jual ya, biar kerasa hasilnya itu ada, uangnya kita tabung seperti itu ya Bunda. Makasih ya buat bunda-bunda yang udah nonton videonya. Kita akhiri aja video hari ini. Terima kasih yang udah nonton videonya. Dari mulai aku panen, untuk ngepackingnya tadi nggak lihat ya, tapi udah diginiin gitu, kalian udah lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil bayam brazilnya, aku mau jual jadiin cuan ya, seperti itu. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa dukungannya, share dan like, komen juga, sharing di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.